see what I see? Kurang lebih 10 tahun yang lalu aku kerja di salah satu sekolah internasional yang ada di Jakarta. Aku kerja di bagian kasir saat itu. Jadi tugas kasir di sekolah internasional itu biasanya tiap pagi kami akan telepon beberapa orang tua murid untuk menagih uang sekolah bagi mereka yang belum bayar. Nah di pagi itu seperti biasa nih, aku telepon beberapa orang tua murid dan mereka sih janjian ada yang siang, ada yang sore untuk datang ke sekolah buat pelunasan ya. Nah salah satu orang tua murid ini yang akan aku ceritakan kisahnya. Hari itu dia janji akan datang siang untuk pelunasan uang sekolah anaknya. Setelah istirahat makan siang, aku tungguin nih si ibu ini. Kok nggak datang-datang gitu kan. Akhirnya aku coba telepon berkali-kali ke handphonenya tapi nggak aktif. Nggak tahu kenapa. Terus sore sekitar jam 5:30 itu waktu aku mau pulang nih. Biasa kan kasir kan dia harus hitung-hitung lagi kan. Hitung uang yang masuk hari itu, bikin laporan dan lain sebagainya. Terus simpan uang di brankas. Jadi di ruanganku itu aku memang sendirian di situ. Di ruanganku itu ada brankas. Tempat kita simpan uang. Di saat itu memang kita pembayaran menggunakan uang dolar dan itu cash. Jadi aku harus hati-hati banget buat ngitungnya. Dan uang dolarnya tuh harus aku teliti, nggak boleh ada yang lecek, nggak boleh ada yang bekas ketekuk atau apa gitu. Karena ya peraturan dari sekolah yang mengharuskan seperti itu ya. Nah. Di saat aku hitung-hitung nih, tiba-tiba datang si ibu ini yang janjiannya siang. Ternyata dia datang menjelang maghrib. Ya jujur emang rada jengkel sih, maksudnya itu jam aku udah mau pulang. Terus dia datang, otomatis aku harus ngecek uang lagi kan. Tapi ya udahlah, nggak apa-apa daripada nunggu dan aku ditagih sama bos. Akhirnya aku terima. Si ibu ini datang dengan dandanan yang super rapi dan baunya tuh wangi banget. Biasa memang orang tua murid seperti itu rata-rata. Nah, dia berdiri di balik kaca. Jadi ruangan kasir itu di bagian depan ada satu kotak besar dan itu dipisahkan kaca yang bagian bawahnya itu ada selaknya. Kalian paham ya? Dia kasih uangnya, terus dia hanya bilang, lunas ya, dia bilang gitu kan. Aku jawab, oh sebentar bu, saya hitung dulu. Dah, pas aku hitung, si ibu itu kan masih berdiri di situ. Tangannya tuh masih ada di dekat uang yang dia taruh tadi, masih ada di posisi semula, salah satu tangannya. Aku hitung kan di depan dia, kan memang peraturannya begitu, aku hitung depan dia. Kemudian di salah satu uang itu ada noda darah. Dan noda darah itu masih basah. Karena waktu aku pegang jariku kena darah itu. Terus aku bingung kan, aku bilang sama dia, Bu, kok ini ada noda darah bu?
bagaimana saya mau membersihkan. Nah, sewaktu aku ngomong kayak gitu kan aku menengadah ya, melihat ke arah ibu tadi. Dan aku kaget banget. Dari atas kepala ibu itu tiba-tiba ngalir darah. Pertamanya sedikit, lalu makin banyak. Sampai mukanya tuh hampir semuanya ditutupi darah. Matanya melotot. Karena aku ketakutan, aku mundur. Sampai badanku itu nempel ke tembok. Si ibu tadi cuman bilang, lunas ya. Lalu pelan-pelan mukanya tuh makin deket ke arah kaca. Terus deket. Sampai akhirnya tembus. Jadi kepalanya itu sebatas leher. Itu masuk nembus kaca. Gila, aku takut banget waktu itu. Takut tapi gak bisa gerak, gak bisa ngapa-ngapain. Dia terus ngomong, lunas ya. Kayak gitu terus. Sampai pada akhirnya aku cuman ngangguk gitu kan. Terus si ibu itu diam. Kepalanya pelan-pelan mundur. Lalu dia mundur sebadan-badannya sampai tembus ke tembok yang ada di depanku. Cuman herannya gini. Ya aku tahu itu jin atau apalah itu. Tapi uangnya itu masih ada. Dan itu tuh uang beneran. Udah dicek itu uang beneran gitu loh. Nah karena aku ketakutan. Ya aku percaya aja itu uangnya gak ada yang kurang lah ya. Terus cepet-cepet aku masukin ke amplop. Aku masukin ke brankas. Aku ambil tasku terus aku pulang. Ya sebelumnya aku cuci tangan dulu. Cepet terus aku pulang. Tapi herannya gini, satu hal lagi. Besoknya aku kan cerita ke bosku tentang peristiwa itu kan. Ternyata siang-siang si ibu itu katanya sempat ke bank untuk tarik dana. Dan entah bagaimana ya, kemungkinan setelah dari bank dia mungkin mau pergi ke seberang, karena di bank yang dia ambil uang ini memang di seberangnya ada kayak semacam mall gitu kan. Nah, dia nyebrang jalan, kurang memperhatikan jalan, akhirnya dia ketabrak dan meninggal di tempat. Itu cerita dari orang-orang ya, aku nggak tahu pastinya karena aku sendiri nggak ada di lokasi kejadian gitu. Tapi ya udahlah, intinya si ibu itu meninggal di siang hari dan sorenya ada sosok yang menyerupai ibu itu datang membawa uang untuk membayar uang sekolah. Tapi ya setelah uang itu dibersihkan pelan-pelan dengan tisu basah, ya herannya gini, selama uang itu masih tersimpan di brankas, karena kan kita memang setor ke bank itu seminggu sekali kan, gak mungkin tiap hari kita setor ke bank. Makanya fungsinya brankas ada di situ tuh ya untuk simpan uang, ngumpulin uang. Dan selama itu juga banyak orang bilang sering melihat sosok yang mirip dengan ibu itu ada di ruangan kasir. Bahkan itu ketangkep CCTV. Lebih parahnya lagi, terkadang saat aku ada di ruangan itu, dari CCTV nampak sosok ibu itu berdiri di belakangku. Ih gila, merinding banget. Waktu itu jujur ya, aku memang ngerasain ada yang aneh gitu loh, kayak ada bau-bau aneh, kayak ngerasa di sekitarku tuh ada sesuatu, tapi aku coba abaikan. Cuman setelah aku denger itu,
dari orang yang ngecek CCTV. Aku cepet-cepet minta segera dipindahin dari lokasi itu, dari divisi itulah. Sampai akhirnya berapa bulan kemudian ada lowongan di salah satu divisi yang sebenarnya aku juga menguasainya. Jadi aku pindah ke divisi itu dan kasir diisi orang baru. Percaya nggak percaya, aku nggak tahu ya apakah ada sesuatu hal yang mengikat ibu itu atau bagaimana. Pun saat kasirnya sudah berubah orang baru, tidak ada satu kasir pun yang betah di situ. Karena selalu diganggu. Diganggu bau-bau aneh, diganggu suara-suara. Bahkan ada yang bersaksi kalau botol minumannya dia itu bergeser sendiri. Di depan dia lihat itu geser sendiri. Ya udah, karena udah banyak cerita yang gak baik ya di antara para staff. Akhirnya owner yang punya sekolah itu memutuskan untuk ngadain ya upacara pengusiran lah. Mungkin semacam ruqyah ya kalau di umat muslim. Cuma yang di ruqyah adalah ruangannya, jadi dibersihin gitu. Ya, thanks God. Semenjak saat itu gangguan gak langsung hilang sih, tapi mulai berkurang sampai akhirnya keadaan udah aman lagi. Segitu aja cerita dari aku, super duper singkat, tapi semoga memenuhi asupan horor kalian ya. Terima kasih banyak sudah mendengarkan. See you when I see you. Dadah.